Kali ini kita akan bahas materi tentang turunan. Dua konsep yang mendasari munculnya definisi turunan adalah gradien garis singgung dan kecepatan sesaat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu gradien garis singgung. Misal diberikan kurva F dan titik P yang berada pada kurva F. Kita namakan garis yang menyinggung titik P ini adalah garis G. Nah, di sini kita akan menghitung gradien garis G dengan pendekatan garis yang melalui dua titik pada kurva. Pertama, kita ambil titik pada kurva F selain titik P. Misal di sini namanya titik Q. Kemudian, kita tarik garis yang melalui titik PQ. Lalu kita buat titik Q ini semakin mendekati P. Semakin titik Q mendekati P, artinya garis PQ yang terbentuk akan semakin mendekati garis G. Selanjutnya, titik P ini kita beri koordinat C, FC, dan titik Q, C plus H, FC plus H. Maka jarak dari C ke C plus H adalah H, dan jarak dari FC ke FC plus H adalah FC plus H min FC. Sekarang kita akan menghitung gradien garis PQ. Kita sebut kemiringan garis yang terbentuk adalah θ. Maka kemiringan garis PQ atau MPQ adalah tan θ depan per samping dengan nilai FC plus H min FC per H. Nah, ini adalah kemiringan untuk garis PQ. Lalu bagaimana untuk garis G? Tadi kita mengatakan bahwa garis G dapat didekati dengan garis PQ untuk Q yang semakin dekat dengan P, sehingga gradien garis G atau MG adalah limit MPQ untuk Q yang semakin dekat dengan P. Sama dengan limit Q mendekati P, FC plus H min FC per H. Kita bisa mengartikan bahwa Q semakin dekat ke P artinya nilai H di sini semakin kecil atau menuju 0. Sehingga diperoleh bahwa MG sama dengan limit H menuju 0, FC plus H min FC per H. Dari konsep gradien garis singgung tersebut, dapat disimpulkan bahwa gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik P, C, FC didefinisikan dengan M sama dengan limit H menuju 0, FC plus H min FC per H. Dengan syarat, nilai limit ini ada dalam arti bukan tah hingga atau min tah hingga. Contoh, carilah kemiringan garis singgung pada kurva Fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka kemiringan garis singgung yang akan kita cari adalah garis yang berwarna biru ini. Kita dapat menyelesaikan soal ini dengan menggunakan definisi gradien garis singgung yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu M sama dengan limit H menuju 0, FC plus H min FC per H. Lalu substitusi nilai C di sini dengan 2, jadi M sama dengan limit H menuju 0, F2 plus H min F2 per H. Karena nilai Fx adalah x kuadrat, maka nilai dari F2 plus H adalah 2 plus H kuadrat, dan nilai dari F2 adalah 2 kuadrat. Sehingga diperoleh limit H menuju 0, 2 plus H kuadrat min 2 kuadrat per H. Lalu jabarkan nilai di sini sehingga limit H menuju 0, 4 plus 4H plus H kuadrat min 4 per H. Eliminasi nilai 4, dan buat nilai 4H plus H kuadrat di sini menjadi bentuk perkalian dengan H. Sehingga diperoleh limit H menuju 0, H dikali 4 plus H per H. Lakukan pembagian dengan H, dan substitusi nilai H di sini dengan 0, sehingga diperoleh M sama dengan 4. Konsep kedua yaitu kecepatan sesaat. Misal titik awal T0, saat T sama dengan T0, sebuah kendaraan telah menempuh jarak sepanjang ST0. Sekarang kendaraan tersebut akan bergerak. Waktu tempuhnya adalah T sama dengan T1. Saat T sama dengan T1, kendaraan tersebut telah menempuh jarak sebesar ST1. Dari sini kita bisa menghitung kecepatan rata-rata dari kendaraan tersebut, yaitu delta S per delta T sama dengan ST1 min ST0 per T1 min T0. Sekarang, bagaimana kalau kita ingin menghitung kecepatan atau V saat T sama dengan C? Sama seperti konsep gradien yang sebelumnya,
Kita dekati titik T sama dengan C dengan titik kedua, yaitu T1. Delta T dari T1 dan T adalah T1 min C, sehingga T1 sama dengan C plus delta T. Saat T sama dengan C, kendaraan telah menempuh jarak sebesar SC. Sedangkan saat T1 sama dengan C plus delta T, kendaraan tersebut telah menempuh jarak sebesar S, C plus delta T. Sehingga kecepatan rata-rata yang diperoleh adalah delta S per delta T sama dengan ST1 min ST0 per T1 min T0, sama dengan S, C plus delta T min SC per delta T. Dengan menggunakan konsep yang sama dengan gradien, bisa kita peroleh Vc sama dengan limit delta T menuju 0, delta S per delta T, sama dengan limit delta T menuju 0, SC plus delta T min SC per delta T. Dari konsep kecepatan rata-rata tersebut diperoleh definisi dari kecepatan sesaat, yaitu jika benda bergerak di sepanjang garis koordinat dengan fungsi Ft, maka kecepatan sesaat pada saat C adalah V sama dengan limit H menuju 0, Fc plus H min Fc per H, dengan syarat bahwa nilai limit ini ada dalam arti bukan T hingga atau min T hingga. Contoh, sebuah partikel bergerak mengikuti persamaan posisi St sama dengan 16T kuadrat. Tentukan kecepatan partikel saat T sama dengan 3 detik. Dengan menggunakan definisi kecepatan sesaat, maka Vc untuk C sama dengan 3 adalah V3 sama dengan limit H menuju 0, F3 plus H min F3 per H. Karena nilai Ft di sini adalah 16T kuadrat, maka nilai dari F3 plus H adalah 16 dikali 3 plus H kuadrat. Dan nilai dari F3 adalah 16 dikali 3 kuadrat. Sehingga penyelesaiannya menjadi V3 sama dengan limit H menuju 0, 16 dikali 3 plus H kuadrat, min 16 dikali 3 kuadrat per H. Kita jabarkan nilai yang ada di sini sehingga menjadi limit H menuju 0, 16 dikali 9 plus 6H plus H kuadrat, min 16 dikali 9 per H. Sama dengan H menuju 0, 144 plus 96H plus 16H kuadrat min 144 per H. Eliminasi nilai 144, buat 96H plus 16H kuadrat menjadi bentuk perkalian dengan H, sehingga diperoleh limit H menuju 0, H dikali 96 plus 16H per H. Lakukan pembagian dengan H, dan substitusi nilai H di sini dengan 0. Sehingga V3 adalah 96. Dari dua konsep yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu gradien garis singgung dan kecepatan sesaat, maka kita dapat menentukan definisi umum dari turunan, yaitu turunan dari fungsi f dinotasikan dengan f aksen sama dengan limit H menuju 0, Fc plus H min Fc per H, dengan syarat bahwa nilai limit ini ada dalam arti bukan T hingga atau min T hingga. Contoh, jika fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x, carilah f aksen x. Dengan menggunakan definisi umum turunan, maka f aksen x adalah limit H menuju 0, fx plus H min fx per H. Karena nilai fx di sini adalah x pangkat 3 plus 7x, maka nilai dari fx plus H adalah substitusi nilai x di sini dengan x plus H, sehingga penyelesaiannya menjadi limit H menuju 0, x plus H pangkat 3 plus 7 dikali x plus H min fx, x pangkat 3 plus 7x per H. Sederhanakan bentuk ini sehingga menjadi limit H menuju 0, 3x kuadrat plus 3xh plus H kuadrat plus 7. Lalu substitusi H di sini dengan 0, sehingga f aksen x adalah 3x kuadrat plus 7.